Katolik Roma yang selama ini maju di media sosial seperti Cafe, seperti Patrice Allegro ini adalah orang-orang yang sangat-sangat memalukan sekali ya. Petantang petenteng nantang debat, persis seperti Edis. Pentatang petenteng nantang debat, tapi harus di TikTok. Alasannya karena jumlah penontonnya sangat banyak. What the heck? Sejak kapan TikTok itu bisa jadi media untuk orang berdebat formal dan akademik? Tidak ada satupun perdebatan formal dan akademik yang diadakan di TikTok. For good reason. Karena alasan yang sangat fitur TikTok itu tidak punya fitur untuk orang berdebat yang serius, yang akademik, dan yang formal. Itu hanya untuk orang yang ngobrol-ngobrol tengah malam, yang insomnia, tidak bisa tidur. Atau untuk para pengangguran yang besok tidak punya pekerjaan, mereka pindahkan siang jadi malam, malam jadi siang. Jadi malam ngobrol sampai pagi di TikTok, siang mereka tidur sampai malam. Ya, itu TikTok. Atau untuk hal-hal yang sifatnya tidak serius, itu TikTok. Nah, kalau you bikin konten, you rekam, you upload di TikTok boleh lah. Tapi TikTok itu bukan media untuk berdebat. Pada dasarnya kan saya bilang, saya anytime well prepare untuk berdebat dengan kamu. Bahkan saya sudah kasih topiknya terkait dengan kepausan, apakah ada di abad pertama atau tidak. Dan itu topik yang sangat reasonable sekali. Dan saya tawarkan via Zoom atau via StreamYard, menggunakan moderator dan ada aturan debatnya, ada time framingnya dan lain sebagainya. Tapi nggak mau. Kemudian mereka jualan propaganda lagi. Katanya saya rajang ngeles. Kamu mau berdebat, tapi harus di TikTok. Kemudian orang bilang, ayo di Zoom, ayo di StreamYard, ada moderatornya, ada time frame-nya, ada aturan debatnya. Kamu nggak mau. Berarti kamu berniat mau debat atau tidak itu ya? Atau sebenarnya itu sama seperti saya tulis satu tulisan singkat di Facebook. Saya bilang orang ini seperti dia injak gas. Jadi gasnya itu meraung-raung. Tapi sambil dia injak rem kaki dan rem tangan itu dia pasang. Jadi bunyinya besar tapi jalannya di tempat. Artinya mereka ini pengecut. Mereka tahu bahwa Katolik Roma tidak bisa dibela di dalam perdebatan formal. Tidak bisa dibela. Kepausan itu dogma omong kosong. Tidak punya bukti, tidak punya data, dan whatsoever. Semua yang mereka ngoceh-ngoceh selama Matius 16, Yohanes pasal 21, itu kan semua exegesi semua itu. Itu semua pembacaan, you reading your mind into the text. Itu tidak ada exeget, tidak ada penafsir, tidak ada ahli bahasa Yunani yang kalau you baca teks-teks itu, you come up dengan ide tentang kepausan. Petrus sebagai paus pertama, kemudian punya suksesor dan suksesornya harus ada di Roma. Itu semua omong kosong itu. Katolik Roma, kepausan, Maria Immaculata, Maria Assumpta, kanon Deuterokanonika, dan lain sebagainya, itu tidak bisa dibela secara rasional, secara jujur bertanggung jawab di dalam perdebatan formal. Yang ada you hanya ngeles saja. Kalau ngeles iya. Tapi secara jujur, secara rasional, berbasis data, berbasis eksegesis yang baik, bertanggung jawab aturan-aturan yang sesuai, berdasarkan theological reasoning yang sound dan valid, you ndak bisa bela semua itu di dalam. Itu sebabnya you harus menghindar, you harus keluar-keluar di luar sana, lempar batu sambil lipat ekor sembunyi di dalam semak, seperti Patrice Allegro, harus bersikap pengecut sambil jualan propaganda. Jadi orang-orang ini persis seperti umat RT6 sekarang. Nah, oke. Itu hanya karena banyak orang mengirimkan pesan kepada saya, meminta saya tanggapi. Saya bilang saya belum ada waktu untuk tanggapi itu semua satu persatu. Saya lagi tidak ingin bahas yang begitu-begitu ya, saudara. Karena ternyata tidak ada lawan. Tidak ada lawan. Katolik Roma itu memalukan sekali ya. Klerus-klerus mereka sebanyak itu. Bahkan mereka punya gelar magister, punya gelar doktor, tapi lipat ekor semua. Lipat ekor semua. Sambil mereka pergi ke semak-semak lalu lempar batu. Tiap hari Patrice Allegro itu bisa puluhan postingan menghajar protestanisme. Tapi begitu diajak berdebat, ditantang untuk ada di dalam perdebatan formal, lipat ekor, kemudian lari dan menggonggong dari balik semak-semak sana. Yang memalukan sekali. Sangat memalukan. Nah, saya memang ada lihat, ada
Channel sampah damai kasih itu yang nantang saya berdebat. Bo, ya tolong ukur diri lah. Kamu siapa? Apa kredensial akademi? Tolong kasih tahu kamu kuliah teologi kah, sejarah gereja kah, biblical teologi kah, apakah? Supaya kita tahu bahwa kamu punya background knowledge atau latar belakang pemahaman yang kita ndak usah capek jelasin bahkan hal-hal basic untuk kamu lah. Kalau kamu hanya bikin channel karena kamu insomnia tengah malam, ndak bisa tidur, pengangguran besoknya ndak punya pekerjaan, kalau bikin sesi live bisa 6 jam, bisa 4 jam, siapa yang tahan dengar kamu? Kemudian kamu nantang-nantang debat, itu kamu ditertawakan loh, lucu sekali loh kamu itu. Kasih tahu klerus-klerusmu itu yang punya gelar magister, yang punya gelar doktor, yang punya jabatan gerejawi, supaya kita bicara sebagai scholar. Jangan bicara dengan orang tak jelas semacam kamu itu. Kamu tidak ngerti apa-apa. Jadi saya menanti para klerus Katolik untuk mempertanggungjawabkan iman Katolik yang selama ini mereka jadikan acuan untuk mengutuk Protestan, membidatkan Protestan, heretik, dan lain sebagainya, bla 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 itu, bawa ke meja perdebatan, hadapi saya di dalam perdebatan formal, bermartabat akademik, ada aturannya, dan lain sebagainya. Yang sampai sekarang sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun saya terus menunggu, dan tidak ada yang berani berdebat melawan saya. Yang klerus, yang scholar, tidak ada yang berani berdebat melawan saya. Kasih tahu mereka itu. Oke, saudara, mari kita pindah kepada topik ini. Ini topik yang jauh lebih penting daripada itu semua. King Ades, kapan kau hubungi saya? Dan saya punya undangan terbuka dari tahun lalu tuh di TikTok, bukan di Zoom. Kenapa engkau takut di Zoom? Kenapa engkau takut di TikTok? Dan karena saya berhadapan dengan sola Skritura, kalian tidak punya hak sentuh abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keberapa. Engkau sentuh kitab suci karena kalian itu sola Skritura, bukan sola sejarah. Kalian tidak punya hak sentuh sejarah karena kalian belum ada pada zaman itu. King Adas, sentuh kitab suci dengan di tangan. Buktikanlah kalau Paus itu secara biblis tidak ada di situ. Dan saya mau tantang engkau, King Adas, ketika engkau mengatakan bahwa pendeta adalah penghubung antara surga dan jemaat, di mana ayatnya? Kau buktikan ayat kitab suci. Apalagi kalau di dokumen gereja tidak ada. Kau buktikan di ayat kitab suci bahwa engkau pendeta, kalian pendeta adalah penghubung surga dan jemaat. Di mana ayatnya? Jadi jangan framing. Kau kasih masuk di kau punya Facebook, seolah-olah kalian sudah omong dengan saya. Kapan kalian omong dengan saya? Dan saya itu tantang engkau di TikTok, bukan di Zoom. Hanya pakai kitab suci, bukan dokumen gereja, bukan PowerPoint. Bukankah engkau pendeta yang ahli kitab suci? Dapat saya pakai kitab suci di tangan. Jangan pakai yang lain. Pendeta King Adas dan para pengikutnya. Tolong kasih tahu pendeta King Adas. Yang itu siapa itu? Ben itu, serius Ben. Kasih tahu kau punya saudara sepupu atau saudara kandung. Kitab suci di tangan. Karena kalian itu sola Skritura, kalian tidak bisa sentuh data sejarah, data sejarah, dokumen gereja. Ini tidak perlu kau pakai kitab suci dan kau buktikan. Tidak perlu kepausan abad pertama, kedua. Engkau tidak ada di sana. Buat apa kau omong? Ini nih yang terakhir, undangan terakhir yang ada sebelum kepercayaanmu hilang. Kapan kau datang di TikTok dengan kitab suci di tangan? Jangan pakai yang lain. Jangan pakai PowerPoint. Pakai kitab suci ayat per ayat. Kalau room kalian tuh dewasa dan kondusif, itu mau 1000 kali saya masuk. Tetapi kumpulan orang yang pasang orang punya muka, lebih kau pasang kau punya istri lah, kau punya anak tuh, lebih baik kau pasang mereka lah, supaya mereka rasa bangga sedikit karena saya punya suami, pasang saya punya muka di saya punya TikTok. Daripada kau pasang saya punya muka. Lebih baik pasang kau mama punya muka di TikTok supaya orang tua merasa berharga daripada kau pasang saya punya muka. Jadi berhala baru untuk kalian. Saya mau lihat King Adas engkau di TikTok dan kau datangkan semua kau punya jemaat. Supaya mau tahu bahwa kamu pendeta tahu kitab suci atau tidak. Jangan hanya pakai firman Tuhan untuk peras orang. Kan kamu punya khotbah, kan bukan khotbah dokumen gereja, di kamu punya khotbah-khotbah. Di kalian punya ini
ini apa namanya itu, apa ibadat kan kalian pakai kitab suci, lalu mau debat pakai dokumen gereja, pakai sejarah, buat apa? Tidak guna pakai kitab suci itu baru gentleman, supaya kalian punya jemaat tahu bahwa pendeta selama ini pakai kitab suci untuk apa. Pakai Zoom buat apa? Pakai kitab suci, bukan kau ke sola skritura. Pakai kitab suci di tangan, Efrasoru, Mal, atau pakai kitab suci di tangan. Tunjukkan ayat yang mana. Kita mau lihat siapa yang interpretasi eksegesinya sesuai hukum atau tidak. Itu kalau itu pertanyaan kayak. Kenapa kalian main Zoom? Kenapa di TikTok? Supaya tertutup kah? Supaya kamu orang tambah bodoh lagi. Supaya jemaat jangan lihat bahwa saya punya pendeta seperti ini. Saya pendeta hanya tahu framing, cabut. Satu saudara pengkumis Romo Patris. Kenapa kau di TikTok kau tidak datang? Kalau datang hanya sekelas Tom tidak ada guna. Tidak ada protesan lebih pintar lagi. Yang pegang dengan kitab suci di tangan dan omong.